Pengusaha dan pemerintah tak terpisahkan dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Apakah ini solusi yang tepat membuat generasi muda bisa mewujudkan cita-cita mereka? Penghasilan yang tidak menentu ini pastinya kita harus ada Keduanya hitungan yang berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Ikuti diskusi inspiratif antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Jalan-jalan! Let's go! Let's go! Mau bertualang menikmati eksotika alam? Atau menambah wawasan dengan mengenal budaya yang beragam? Berkunjung ke tempat-tempat hangout juga bisa. Let's go! Dapatkan referensinya dalam Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Maknai siang hari sebagai waktu untuk menyerap perkembangan peristiwa terkini. Inilah kondisi kemacetan yang terjadi di kilometer 28 ruas tol Jor. Jadikan berita dan informasi terpilih sebagai referensi Anda sepanjang hari. Bangunan dan persiapan di IKN hingga kini masih terus dilakukan. Kompas Siang Bersama saya Mercy Tirayo. Dan saya Harjino Pramendito. Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita masih bisa bernafas, masih bisa mengucapkan kalimat hamdalah, masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah nikmat yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini kami akan membawakan sebuah tema pembahasan yang begitu penting buat kita, yaitu tentang kemerdekaan. Kemerdekaan yang harus kita ketahui. Kemerdekaan adalah salah satu nikmat. Adalah salah satu nikmat yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Kita bersyukur atas kemerdekaan, bukan mengkufuri kemerdekaan tersebut. Apabila kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan-kenikmatan tersebut. Namun sebaliknya, apabila kita mengkufuri kenikmatan kemerdekaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kita. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
jika kalian bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala kata Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat untuk kalian. Tapi jika kalian tidak bersyukur atau mengkufuri nikmat tersebut, sesungguhnya azabku sangatlah keras. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan ini perlu kita syukuri. Perlu kita syukuri agar kita tidak seperti kaum-kaum terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kaum-kaum terdahulu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat demi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun ketika mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut yang diberikan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengazab dengan azab yang sangat pedih. Kita pernah mendengar atau kita ketahui dahulu ada kaum Ad, ada kaum Tsamud, kaum Saba, dan kaum Fir'aun. Salah satu contoh yang harus kita ketahui yaitu kaum Fir'aun. Kaum Fir'aun adalah kaum yang telah diberikan nikmat banyak, nikmat yang begitu banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kaum Fir'aun. Namun mereka mengkufurinya. Yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kam taraku min jannatin wa uyun." Kata Allah, berapa banyak kebun-kebun dan mata air yang mereka telah tinggalkan. Wa zuru'in wa maqamin karim. Demikian pula tanaman-tanaman dan tempat-tempat pemandangan yang indah. Wa na'matin kanu fiha fakihin. Demikian pula kenikmatan-kenikmatan yang mereka bersenang-senang padanya. Inilah kisah yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Fir'aun. Akan tetapi karena mereka kufur kepada Allah, tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang banyak tersebut, mereka tidak mau mengikuti dakwah Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Mereka malah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Allah tenggelamkan mereka di Laut Merah. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka azab yang sangat pedih. Maka langit tidak lagi menangisi mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama bakat 'alaihimus sama' wal ar wa ma kanu munzirin." Tidaklah langit, tidak pula bumi menangisi mereka. Tidak langit, tidak bumi menangisi mereka karena mereka orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 29. Maka inilah pentingnya kita mensyukuri Allah, mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kisah ini sebagai ibrah, sebagai pelajaran untuk kita semua di zaman sekarang ini, bahwasanya ketika nikmat itu kita diberikan nikmat tersebut dan kita hadapi dengan kekufuran kepada Allah, kita tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka pasti Allah Subhanahu wa taala bisa dan sangat mudah mencabut nikmat kemerdekaan tersebut. Tapi ketika nikmat itu kita syukuri, kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berusaha menjalankan perintah Allah, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan pasti akan tambahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, kita akan membahasnya lebih lanjut pada segmen berikutnya. Awali hari penuh energi positif dengan referensi terpercaya. Perbarui khazanah informasi dengan berita terkini nasional dan mancanegara. Lengkap dengan penuturan langsung narasumber kredibel. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Sapa Indonesia Pagi, setiap hari pukul 7 pagi, live
di Kompas TV. Jadilah bagian dari arus utama. Serap segala informasi yang paling mengundang atensi. Hanya yang utama, yang layak Anda percaya. Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Ikuti Berita Utama, Senin sampai Jumat pukul 7:30 malam, Sabtu dan Minggu pukul 8 malam. Live di Kompas TV. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, masih bersama saya Ahmad Kamil dalam program Mutiara Iman. Dalam hal kemerdekaan, maka jangan jadikan kemerdekaan sebagai tempat untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jadikan kemerdekaan ini tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan negara yang aman sentosa ini sebagai tempat untuk kita beribadah dengan aman dan nyaman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Maka berapa banyak kita akan melihat para pemuda yang mengadakan hiburan-hiburan, mengadakan joget-joget, mengadakan hiburan-hiburan yang bebas, pergaulan yang bebas. Mereka berzina secara terang-terangan. Ini salah satu bentuk tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan, malah justru mengkufuri nikmat kemerdekaan ini, tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat Ibnu Majah, "Sayakunu fi akhiriz zaman khasfun wa qadhfun wa mashun." Kila wa mata dzalika ya Rasulullah? Qala idza dhaharatil ma'azif wal qainat wastuhillatil khamr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat At-Tabrani, hadis ini dinilai sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir zaman nanti akan ada peristiwa di mana orang-orang ditenggelamkan ke dalam bumi, dilempari batu, dan diubah wajahnya menjadi buruk. Ini di akhir zaman nanti. Para sahabat bertanya, kapankah hal itu terjadi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ketika alat-alat musik dan para penyanyi wanita telah merajalela serta khamar dianggap halal. Maka kita melihat pergaulan sekarang yang menghalalkan segala macam kemaksiatan, minum khamar yang dimana Allah Subhanahu wa taala haramkan di dalam Al-Quran. Maka dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, kita perlu memperhatikan batasan-batasan syariat. Kita harus mensyukuri dengan taat, dengan sholat, dengan bersedekah, harta yang telah kita peroleh dari hasil kebun kita, dari hasil kerja kita, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pekerjaan kita, hasil kebun kita yang melimpah tersebut karena tidak disyukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabutnya. Karena kita kufur dengan nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mencabut, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk mencabut kenikmatan-kenikmatan tersebut. Apabila kita tidak sholat, kita tidak puasa, tidak membayar zakat, inilah bentuk-bentuk kemaksiatan. Kita harus terus mensyukuri dengan menjalankan ketaatan-ketaatan, minimal dengan kewajiban-kewajiban kita yang menjadi fardu ain bagi kita, kita laksanakan. Seperti berbakti kepada orang tua, seperti memberikan makan fakir miskin, orang miskin, seperti menyayangi sesama saudara kita. Kita perlu melakukan hal-hal seperti itu agar negara ini menjadi negara yang aman, negara yang menjadi negara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan-kenikmatan demi kenikmatan, karena penduduknya senantiasa bersyukur atas kenikmatan tersebut. Kita bersyukur
dengan nikmat kemerdekaan ini. Maka kita syukuri dengan cara kita mentaati Allah. Kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga salat kita. Kita makmurkan masjid-masjid Allah. Kita datang ke masjid Allah untuk salat berjamaah. Dengan cara ini, dengan cara kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mempelajari hadis-hadisnya, mempelajari hadis-hadis di dalam kitab-kitabnya, kitab-kitab para ulama, maka inilah bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas kenikmatan-kenikmatan. Bayangkan ketika kita berada di sebuah negara yang tidak aman, kita susah untuk mempelajari ilmu-ilmu, kita susah untuk pergi ke masjid, mungkin kita susah untuk mencari makan, maka syukurilah negeri kita yang sekarang menjadi aman, negeri yang aman sentosa ini. Kita berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan lisan kita. Kita perbaiki ucapan lisan kita dengan perbuatan kita, dengan hati kita. Lisan kita perbaiki, perbuatan badan kita perbaiki, perbuatan hati kita pun perbaiki. Hati kita mengakui kemerdekaan, hati kita mengakui bahwa negara ini negara yang merdeka. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kenikmatan tersebut. Lisan kita pun menyatakan syukur, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan nikmat akan memberikan nikmat-nikmat tersebut kepada kita. Dan perbuatan badan kita pun gunakan untuk untuk mensyukuri kemerdekaan ini. Menggunakan nikmat badan untuk mensyukuri kemerdekaan. Dengan betul-betul menjalankan perintah Allah, dengan betul-betul menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika kita tidak melakukan itu, ketika kita malah berpaling dari itu semua, dari tidak mensyukuri nikmat lisan kita, tidak mensyukuri nikmat hati kita, tidak mensyukuri nikmat badan kita dengan taat kepada Allah, ketika kita malah lebih sering memaksiati Allah, jangan salahkan apabila Allah Subhanahu wa taala kembali mencabut kemerdekaan itu. Pasti Allah akan mampu dan sangat mampu. Kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara ini negara yang aman sentosa. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, kita akan membahasnya lebih lanjut pada segmen berikutnya. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturannya semua sudah diatur. Ya, ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Kamera roll 3, 2, 1 Q Ece. Selamat pagi saudara, kembali lagi bersama saya Ece Dias dalam program acara Sapa Sorong.
Saudara, kali ini saya sudah bersama salah satu narasumber yang merupakan salah satu pelaku UMKM. Dia adalah sosok perempuan Papua yang turut mengembangkan pangan lokal menjadi produk bernilai ekonomi. Kali ini kita akan membahas topik berjudul pelestarian pangan lokal dari tangan perempuan Papua. Saat ini sudah bersama saya Ibu Yuliance Yunita Ulim. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Apa kabar ini? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Ibu Yunita ini merupakan sosok Ibu Yunita ini merupakan sosok Ibu Yunita ini merupakan sosok ini merupakan sosok ini merupakan sosok ini merupakan sosok 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 sosok
Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Ketahui ragam informasi yang menjadi perhatian publik, peristiwa unik, menarik, dan ramai di media sosial, menegangkan hingga mengharukan dari berbagai sisi kehidupan, politik, hukum, kriminal, sosial, melibatkan masyarakat, selebritas, hingga tokoh penting. Tetap update bersama Pop News setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV.